Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Manita Samsiah, NIM 12621020887. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam paradigma kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila paradigma pembangunan. 1. Pengertian paradigma. Paradigma adalah asumsi-asumsi teoritis umum sehingga merupakan sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. 2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan nasional adalah untuk manusia Indonesia, di mana manusia secara kodratnya memiliki kedudukan sebagai makhluk sosial. Manusia tidak hanya mengejar kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat. Dalam menghadapi era globalisasi, kita harus melihat dua karakteristik masyarakat untuk pembangunan bangsa. Pertama, kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman budaya. Kedua, dinamika masyarakat dan keterbukaan kebudayaan terhadap pembaharuan. 3. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. A. Pengembangan ideologi. Dalam pengembangan Pancasila sebagai ideologi harus memandang sebagai ideologi yang dinamis yang dapat menangkap tanda-tanda perkembangan dan perubahan zaman. Untuk itu, kita harus memperhatikan peranan dan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti Pancasila sebagai ideologi terbuka dan wawasan kebangsaan atau nasionalisme. B. Pengembangan politik. Kekuasaan dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, perlu menyempurnakan UUD 1945 dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika, dan tuntunan reformasi dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat pembukaan UUD 45. Beberapa unsur yang harus dikembangkan dan ditingkatkan sebagai berikut. 1. Sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis dan terbuka. 2. Kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. 3. Pendidikan politik kepada masyarakat. 4. Pemilihan umum. C. Pengembangan sosial budaya. Pancasila dapat menjadi kerangka referensi identifikasi diri kalau Pancasila semakin kredibel, yaitu bahwa masyarakat mengalami secara nyata realisasi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. D. Pengembangan ekonomi. Pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia terdiri atas beberapa kriteria kualitas SDM yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. 1. Memiliki kemampuan dasar untuk berkembang. 2. Mampu menggunakan ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam secara efektif, efisien, lestari, dan berkesinambungan. 3. Memiliki etos profesional. E. Pengembangan HAMKAM. Ketahanan nasional. Pembangunan nasional tidak terlepas dari ketahanan nasional, yaitu perwujudan cita-cita bangsa dalam tingkat ketahanan nasional yang terjabar sebagai berikut. 1. Nilai-nilai fundamental yang menyangkut pribadi warga negara. 2. Nilai-nilai fundamental yang menyangkut sistem atau struktur kehidupan masyarakat. 3. Nilai-nilai fundamental yang menyangkut interaksi antara pribadi-pribadi, warga negara, dan sistem atau struktur kehidupan masyarakat. Demikianlah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.